Hai teman-teman, gue Fadli. Selamat datang di podcast gue kali ini. Podcastnya Seorang Fadli. Selain menjadi seorang social media designer, gue makin penasaran untuk lanjut menjadi seorang personal blogger. Gue pengen share banyak hal yang mungkin aja menarik dan bermanfaat bagi teman-teman yang udah mau dengerin podcastnya Seorang Fadli. Nah, biar nggak kelamaan openingnya, langsung aja kita masuk ke materi podcast kita kali ini. So, duduk yang manis, pasang headset, and ready for listening. Halo teman-teman, gue Fadli dan selamat datang di podcastnya Seorang Fadli. Topik yang mau kita bahas hari ini ialah manusia-manusia di WhatsApp. Mulai dari meme, drakor, sampai drama kehidupan. WhatsApp, aplikasi messenger yang familiar banget. Bahkan kita hampir setiap harinya komunikasi sama banyak orang pakai aplikasi ini. Tapi bukan aplikasinya nih yang mau kita bahas. Cuma lebih ke bagaimana seseorang menggunakan salah satu fitur yang ada di aplikasi WhatsApp ini. Yang kita tahu bahwa aplikasi ini punya fitur story, di mana kita bisa share gambar atau video apapun di fitur tersebut. Pastinya kita bisa tahu hal-hal apa aja sih yang menarik sama banyak orang di kontak yang udah kita save nomornya. Nah, yang pertama mau gue bahas itu ialah meme lovers. Siapa sih di sini yang nggak tahu meme? Ya, berbagai macam plesetan-plesetan menarik yang punya banyak tujuan. Mulai dari hiburan atau candaan, kritik, sarkasme, politik, dan lain sebagainya. Kadang mau jelek atau bagus gambarnya, biasanya kita aja sampai mikir keras nih biar tahu apa arti dari sebuah topik meme yang kita lihat. Ya, tiap kali kita buka thumbnail story, biarpun gambarnya kecil ya, kita tuh udah nggak akan asing lagi kalau itu ya udah pasti meme gitu. Terus ujung-ujungnya tetap kita buka. Lucu nggak lucu buat kita ya bisa jadi menarik banget buat sosok meme lovers yang nge-share stories tersebut. Nah, yang kedua ada warung online. Masa ya sih kalian nggak pernah lihat kata-kata yang bakal gue sebutin nih di story WA nih? Jual produk skincare-nya ya guys, minat PC. Tahu, bakso aci super pedes nih, harga sesuai sama cita rasa. Klik link di bawah ya buat dapetin promonya. Nah, kebayang ya yang ada di pikiran kita, pasti nih orang lagi promosi. Makanya nggak salah kalau poin kali ini gue kasih nama warung online. Ya karena nggak masalah juga kok kita ngasih peluang ke pengusaha-pengusaha muda yang coba buat promosiin produk-produk mereka. Siapa tahu kita juga lagi butuh. Atau malah kita yang nantinya jual produk kita sendiri. Gue sendiri pernah pengen promosiin produk-produk yang bakal gue jual gitu di story WhatsApp. Paling sederhananya malah sampai jual pulsa. Itu ya bisa jadi ada yang beli gitu. Jadi berguna banget sebenarnya kalau kita mau promosi produk yang mau kita jual di story WhatsApp ini. Terus yang ketiga, ada tukang bagi artikel. Nah, dari sekian banyak artikel yang sering kita lihat, kadang sering juga timbul rasanya buat share atau bagiin artikel-artikel itu ke story. Entah dari Instagram, website, atau apapun itu, pengen aja orang lain ikutan baca apa yang kita baca. Karena kita mikirnya siapa tahu bermanfaat juga buat mereka. Ya karena apa salahnya juga kita bagiin hal-hal positif ke orang lain. Banyak hal di luar sana yang menarik buat kita, tapi bisa jadi menarik juga buat orang lain. Bahkan kalau sampai bermanfaat, kenapa enggak? Gitu kan? Dan enaknya kalau di story WhatsApp itu kita cuma tinggal copy paste link aja gitu. Jadi nggak usah capek-capek buat nyari artikelnya, kita klik, beres, langsung ketemu gitu postingannya. Yang keempat, ahli entertainment. Wah, banyak nih pasti teman-teman sering lihat artikel-artikel yang ada kaitannya sama entertainment. Karena manusia ini suka banget tuh sama hal-hal yang lebih ke arah entertainment. Apa sih yang mereka share? Ya biasanya lebih ke apa yang mereka kagumi. Contoh, ada musik. Musik itu banyak ya genrenya yang kita tahu. Bahkan ada sebutan-sebutan yang menarik gitu. Mulai dari anak indie, jadi lagu-lagu indie gitu ya, yang mereka share di story WhatsApp. Ada juga hip hop, reggae, lagu-lagu yang viral. Ya banyak lah gitu yang suka share-share musik atau lagu favorit kita sendiri gitu. Kadang gue sendiri tuh sering share kok. Sering share musik-musik apa nih yang lagi gue dengerin gitu ya. Siapa tahu teman-teman juga ada yang mau dengerin gitu. Lanjut ada film favorit, drakor contohnya.
Siapa sih di sini nggak tahu drakor ya, drama Korea? Wah banyak tuh teman-teman gue yang sering banget share kayak teaser-teaser atau cuplikan-cuplikan gitu yang ada di drama Korea gitu ya. Oh, banyak banget deh. Terus nggak cuma drakor, ada juga Hollywood atau Bollywood, terus series Netflix gitu ya. Ada aja gitu yang share. Tapi kadang guna sih kalau gue lagi pengen nyari film-film terbaru gitu misalnya. Jadi gue bisa nanya, itu judul filmnya apa gitu kan. Udah bisa gue cari atau nanti bakal gue tonton gitu di bioskop karena ngeliat trailernya gitu. Nah lanjut ada game. Game itu yang sering gue liat di story WhatsApp itu ML, PUBG, CODM. Ya gue sendiri player PUBG sama CODM. Nah biasanya orang-orang yang suka share story tentang game itu mereka yang baru beli RP nih kalau di PUBG atau beli premium pass gitu di CODM. Jadi mereka kadang suka pengen nge-share kalau, woi gue nih abis beli RP atau gue abis beli premium pass, gue dapet skin baru, dapet skin keren, dapet senjata-senjata baru gitu ya. Nah itu banyak tuh teman-teman yang suka nge-share kayak gitu. Atau abis main menang winner chicken dinner gitu, ngekillnya 20. Itu ya ada aja gitu yang share di story. Atau lagi main gameplaynya tuh kayak gimana nih, seru, ada bagian lucunya gitu. Ya banyak lah teman-teman di sini pasti ya sesekali kalau lagi bete atau apa pasti main game ya kan, kebanyakan gitu. Nah terus ada artis atau seleb sosmed. Itu biasanya lebih ke aktor atau aktris. Ya aktor atau aktris itu kan pemain film ya. Terus grup boy band atau girl band. Lalu juga singer. Singer juga ada gitu, penyanyi. Ya banyak lah kalau kita lagi kagum sama artis yang menurut kita cantik banget atau ganteng banget. Atau wah suaranya cakep banget gitu ya. Terus dance-nya keren gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Karena kan kita kagum sama seseorang ya it's okay gitu. Oh ya, tapi jangan salah nih teman-teman. Saking kagumnya mereka, bahkan sampai paham betul gitu ke akar-akarnya. Jadi wajar aja kalau kadang ya mereka suka baper kalau kita kasih komentar atau apa. Malah bisa-bisa kita habis gitu pembelaan mereka. Tapi it's okay karena ya mereka mungkin lebih paham gitu. Lebih paham dari kita tentang sosok yang mereka kagumi gitu. Ya it's okay gitu lah. Dia jangan baper ya teman-teman dengerin podcast gue ntar baper. Terus ada news. News itu ya kita tahu berita ya. News itu banyak berita-berita tentang politik atau berita yang viral gitu ya. Klarifikasi itu minta maaf. Ini yang lagi sering banget sih gue lihat di story. Ya it's okay juga gitu. Kadang kalau kita ambil sisi positifnya dari news, kita bisa dapat informasi lebih atau nambah wawasan yang bermanfaat juga gitu buat kita. Kayak sekarang lagi situasi pandemi kayak gini, kalau banyak berita-berita yang menakutkan gitu buat kita, ya kalau bisa kita kurangi aja. Kita ambil sisi positifnya aja gitu loh dari berita-berita yang udah di-share, yang kita lihat. Ya karena nggak semua berita tuh ada yang arahnya buat menakut-nakuti kita atau lebih ke provokasi bahkan sampai menimbulkan perpecahan. Wah, gue sih kurang suka sebenarnya kayak gitu-gitu. Kritik boleh, cuma jangan sampai ke arah situ lah gitu. Gue lebih suka yang itu tadi, yang bikin informasi kita jadi nambah atau bikin wawasan kita jadi lebih luas gitu. Ya gue sih berharap banyak orang yang share hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Jangan yang kalau bikin kita down atau apa, itu bikin positif aja gitu. Nah terus ada jokes orang tua. Ini bonus sih sebenarnya. Jadi biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu nih suka share gambar-gambar yang atau video yang receh gitu ya. Waduh. Ya lucu aja sih sebenarnya. Kadang biarpun humornya secara beda gitu ya sama kita ya, mungkin dia menurut dia lucu karena menurut tetangga ya itu humor pribadi masing-masing gitu. Kadang beda aja gitu sama anak muda, tapi ya itu sering gue lihat sih jokes orang tuh lucu gitu, receh, lucunya tuh lucu receh gitu. Tapi gokil sih ini. Nah yang terakhir ada Profesor Galau yang kelima. Wah ini sih yang menurut gue paling sering ditemuin. Kenapa?
Karena manusia-manusia ini tuh sebagian besar ada karena faktor emosi aja. Gak heran banyak drama-drama yang dilontarin di sosmed. Banyak sad boy atau sad girl yang lagi patah hati, jadi momen mereka buat cari perhatian. Kata-kata mutiara tuh keluar. Sampai nih saking pedenya gue pernah lihat, ya Allah. Dia rekam dirinya lagi nangis sambil ceritain semua masalah. Seakan-akan dia tuh orang yang paling sedih gitu. Wow. Ya ada aja sih sebenarnya yang kayak gitu. Tapi mungkin gini, ada tipikal orang yang ketika dirinya lagi galau atau lagi patah hati, dia pengen gitu orang lain tahu apa yang dia rasain saat ini gitu. Tapi ada juga tipikal orang yang menurut dia ini privasi buat gue nggak mau share ini ke banyak orang gitu lah. Ya ada dua tipikal manusia kayak gitu. Nah jadi kesimpulan dari podcast gue kali ini, teman-teman yang dengerin jangan baper atau merasa tersinggung. Gue di sini nggak menyalahkan kalian karena hampir semua orang pernah kok jadi salah satu yang gue sebutin di atas. Termasuk gue sendiri. Gue pernah nge-share dari 5 poin di atas. Tapi saran gue ketika kita nge-share sesuatu di media sosial atau di messenger, ya kalau bisa hal-hal yang positif dan nggak terlalu berlebihan lah. Hal-hal yang bermanfaat. Even itu kita kritik atau kita mau mengomentari sesuatu, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu dibesar-besarkan gitu. Share-share hal yang positif supaya orang lain juga ikut positif buat menerima informasi yang udah kita share. Jadi fine-fine aja gitu kalau kita sering share sesuatu yang siapa tahu bermanfaat juga gitu buat orang lain. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast gue kali ini. Kalau teman-teman masih pengen tahu lebih banyak, tunggu aja di podcast gue selanjutnya. Terus kalau masih ada tipikal manusia WhatsApp selain yang gue sebutin tadi, kalian boleh balik lagi ke Instagram gue, sekalian mampir ya. Terus tulis tuh di kolom komentarnya, menurut gue masih ada nih tipikal manusia WhatsApp nih yang gini, boleh tuh kalian tambahin ke situ. Terus teman-teman juga yang suka baca boleh mampir ke medium gue di medium @sorangfadli. Oh ya tadi Instagram @sorangfadli ya. Sama kok medium juga @sorangfadli. Kalau kalian mau komen, ngasih respon atau apa, boleh tuh di medium gue juga. Terus mau baca-baca story menarik, itu banyak di medium gue. Oke, itu aja dari gue. Thank you banget. Dan sampai jumpa di podcast gue yang selanjutnya. Gue Sorang Fadli. Pamit dari podcastnya Sorang Fadli. Bye-bye.